Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hamam MPD PhD. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ujian komprehensif mahasiswa PPG atas nama Ibu Ais Intan Nurhamidah. Apakah Bu Ais dalam keadaan sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Siap untuk mengikuti ujian pagi ini ya, Bu? Insya Allah siap. Insya Allah. Baik, silakan Bu Ais. Kami akan beri kesempatan pada Ibu 3 sampai maksimal 5 menit saja. Jangan panjang-panjang karena waktunya kita sangat sempit sekali. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Monggo silakan. Baik Bu, terima kasih. Modul ajar Pendidikan Agama Islam yang disusun oleh saya, Ais Intan Nurhamidah, dari kelas 1 PAI E2. Di sini untuk muatan modul ajarnya, untuk temanya saya ambil hidup lapang dengan berzakat. Di sini poin utamanya ada informasi umum yang menampilkan identitas dari nama penyusun, kemudian institusi sekolahnya, mata pelajarannya, kemudian tahun, serta jenjang sekolahnya, dan alokasi waktu serta kelas dan semesternya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada kompetensi awal, yakni yang menggambarkan kompetensi awal yang dimiliki oleh siswa, di mana peserta didik dapat menyebutkan pengertian tentang zakat dan memahami konsep berbagi. Kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang saya susun berdasarkan teknik ABCD. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis zakat, zakat fitrah dan zakat mal serta memahami perbedaannya dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu mengidentifikasikan kadar zakat berdasarkan studi kasus dengan benar. Kemudian untuk profil pelajar Pancasilanya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong dan mandiri. Kemudian dari profil rahmatan lil alaminnya syuro atau musyawarah dan toleransi. Untuk sarana prasarananya karena kegiatan pembelajaran ini dilakukan di kelas, maka sarana prasarana menggunakan ruang kelas, alat dan bahannya ada video yang relevan. Oke, Ibu Ais tadi ngajar kelas berapa, Bu? Untuk kelas 5 SD, Bu. Kelas Fase 5, C. fasenya fase C. Iya, Oke. fase C. Bu Ais tadi dalam menyusun tujuan pembelajaran sudah bagus sekali ya, sudah menggunakan prinsip ABCD, ABCD. audience, behavior, condition, dan degree-nya. Oke, Bu Ais kalau menerapkan prinsip atau kurikulum merdeka itu sudah berapa tahun, Bu? Kurikulum Merdeka baru tahun ini, Ibu. Oh, baru tahun Ya, ini. tahun Apa ini yang Bu berarti. Ais ketahui dari kurikulum merdeka kalau dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Jadi di kurikulum Merdeka ini kita sebagai guru harus menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus mengetahui kebutuhan belajar siswa. Di dalam diferensiasi itu ada 3, diferensiasi produk, diferensiasi konten, dan diferensiasi proses. Kalau untuk produknya itu dari produk pembelajaran bisa berbentuk produk pembelajaran benda atau pemahaman. Kemudian diferensiasi kontennya kita harus mengintegrasikan dari TPACK itu di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Karena apa? Karena kita sebagai pembelajaran di kurikulum Merdeka itu kita harus mengetahui kebutuhan belajar siswa berdasarkan zamannya. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya itu sendiri kita juga harus melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kesiapan belajar siswa. Jadi di situ ada analisis pembelajaran sebelum kegiatan pembelajaran itu, di mana anak gaya belajarnya yang auditory, kinestetik, dan visual itu harus disesuaikan dalam proses pembelajarannya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ya, keren sekali. Bu Ais, dalam menyusun modul ajar, langkah-langkah apa yang Bu Ais lakukan mulai dari awalnya? Kalau dalam penyusunan modul ajar itu yang pertama kita harus melaksanakan dulu perencanaan. Perencanaan ini kita harus melakukan analisis dulu dari gaya belajar, kemudian lingkungan belajar siswanya, kesiapan belajar siswanya seperti apa. Kemudian nanti kita akan menentukan yang namanya model pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa dan kesiapan belajar siswa serta minat belajar siswanya. Kemudian setelah kita mengetahui identifikasi profil pelajarnya seperti apa,
kemudian gaya belajarnya sudah tahu, maka nanti kita menyusun modul ajarnya. Modul ajarnya disusun berdasarkan materi apa yang akan kita sampaikan, kemudian modelnya seperti apa, kemudian kelas berapa, dan sarana prasarana lain yang akan mendukungnya. Kemudian setelah kita menyusun modul ajarnya, kita juga harus memperhatikan evaluasi yang cocok dengan modul ajar ini seperti apa, kemudian nanti tindak lanjutnya seperti apa. Seperti itu, Ibu, mungkin. Oke, Terima kasih. luar biasa Bu Ais. Kemudian pertanyaan terakhir Ibu terkait dengan teori ya Bu ya. Ya, Pastinya dalam penyusun modul ajar ada teori yang menginspirasi Bu Ais ya. ya. Teori apa itu Bu? Bisa Teo dijelaskan? ya, baik, terima kasih, Bu. Untuk Ya. teori yang saya gunakan dalam penyusunan modul ajar ini, ini yang saya gunakan adalah teori konstruktivisme, di mana teori Hmm. konstruktivisme ini adalah pendekatan pembelajaran yang memang fokusnya itu kepada kemampuan siswa supaya mereka bisa lebih apa namanya belajar dari hal-hal yang konteks. Kemudian mereka diberikan masalah karena di sini apa namanya dalam pembelajaran problem based learning itu saya kan memberikan masalah kepada siswa berupa studi kasus yang memang ini Hmm. dari kehidupan nyata atau kehidupan konteks ya Ibu. Jadi nanti Hmm. siswa itu bisa menjadi student center dan lebih sesuainya itu siswa nanti diskusi di dalam kegiatan pembelajarannya untuk mencari pemecahan masalah atau solusi dari masalah yang diberikan berdasarkan studi kasus yang konteks. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Luar biasa. Ya, hebat sekali Bu Ais. Bu Ais sudah berapa lama jadi? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Waalaikumsalam Wif warahmatullahi wabarakatuh. Intan, Iya, Pak. dari Jawa Barat ya? Iya, saya dari Kuningan, Jawa Barat. Oke, namanya udah kelihatan. Eh, Tolong alat tulis, pensil atau kertas disiapkan. Iya, Pak. Tolong tulis surat Al-Fatihah lengkap. Al-Fatihah. Ya. Kalau sudah langsung dipotret, dikirim ke WA saya, Bu ya. Iya, Pak. Iya. Quran, Baik, Pak. surat An-Nisa ayat 9. Anissa ayat 9, Pak. Betul, betul. Baik, sudah, Pak. Ayat 9-nya saja dibaca. Iya, ayat 9 saja, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا شديدا. Baik, terima kasih. Sekarang kita awali dengan makhraj huruf ya. Makhraj huruf kha di mana makhrajnya? Kho di tenggorokan, Pak. Pangkal tenggorokan Ya, ya, kha. kho. Terus mim, Mim di bibir, kemudian ba. ba bibir, Oke, kemudian ta. tak lidahnya di atas langit-langit, tak belakang Ta gigi. di gigi ya. Oke, Ya, baik, terima kasih. Sekarang hukum nun mati dan tanwin. baik, Pak. Tolong carikan bacaan idhar dan ikhfa dalam ayat tersebut. Idhar dan ikhfa. Untuk idharnya min khalfihim, nun mati bertemu dengan kho. Ikhfa-nya Ikhfa-nya dzurriyatan di'afan. Di situ ada tak tanwin bertemu dengan huruf dhad. Oke, sekarang Ali Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Baik, terima kasih. Tolong
bacakan Al-Samsiah dan Al-Qamariyah dari ayat tersebut. Al-Samsiyahnya khalqis samawati. Kemudian Al-Qamariyahnya wal ardi. Oke. Apa bedanya Al-Qamariyah dengan Al-Samsiah? Kalau Al-Samsiyah itu alif lamnya tidak ada tanda sukun, kemudian huruf setelahnya itu ada tanda tasydid. Sedangkan kalau Al-Qamariyah itu ada tanda sukun dan huruf alif lamnya dibaca jelas seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa. Tetap semangat belajar. Substansinya dapat, tetapi UP nanti juga harus lulus ya.